Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko Diriansyah Putra. Saya dari kelas IF4. NIM saya 101818160. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membangun sebuah PC menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Kita langsung mulai saja. Pertama-tama kita pasang dulu power supply-nya. Yang mana power supply di sini berfungsi untuk memberikan tegangan listrik ke komputer kita. Untuk umumnya seperti ini mungkin ya. Kemudian ini adalah motherboardnya, kita pasang dulu satu-satu komponennya, kita pasang dulu prosesornya, pasang. Nah, prosesor ini sekarang ada berbagai macam jenisnya, contohnya sekarang ada Intel dan AMD ya, yang mana Intel sekarang tahun 2020 ini mengeluarkan generasi terbarunya yaitu generasi ke-10, dan AMD dengan seri terbarunya yaitu seri ke-3000. Ini adalah CPU, oke. Kemudian setelah CPU terpasang, kita pasangkan thermal paste-nya. Untuk apa kita pasangkan thermal paste-nya? Nah, di sini thermal paste ini berfungsi untuk menghantarkan panas dari prosesor ke heatsink lebih baik. Mengantarkan panas dari prosesor ke heatsink lebih baik sehingga prosesor yang suhunya tinggi tersebut tidak mudah panas. Jadi thermal paste di sini berfungsi bentuknya seperti ini ya. Dioleskan seperti ini, thermal paste di sini berfungsi untuk menghantarkan panas lebih baik ke heatsink sehingga prosesor tidak mudah panas. Oke, kita pasangkan heatsinknya, colokan ke motherboardnya. Selanjutnya kita pasang RAM. RAM di sini ada berbagai macam jenis juga ya, ada DDR3, ada DDR4, dan kapasitas memori juga bermacam-macam, ada yang 4GB, 8GB, 16GB mungkin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin merasa komputer udah rada lemot gitu ya, udah rada lamban, bisa nih untuk menambah RAM. Tergantung slot dari komputer kalian ya, apakah masih ada slot atau tidak. Dan sesuaikan juga MHz dari RAM tersebut. Kita pasangkan motherboardnya ke casing yang kita punya ya. Seperti ini. Kita pasangkan. Selanjutnya kita pasang kartu jaringan. Yang pertama ada NIC atau Network Interface Card, ya, atau dalam mudahnya sekarang dikenal kartu jaringan ya. Ada kartu jaringan yang biasa, ada yang wireless. Kita pasang. Nah, kemudian NIC di sini berfungsi untuk membangun sebuah jaringan, maupun ada jaringan yang menggunakan kabel dengan komputer lain, maupun jaringan yang wireless. Kemudian kita pasang dulu video adapter atau VGA ya. Yang mana VGA di sini juga sudah bermacam-macam jenisnya ya. Yang mungkin yang paling terkenal sekarang yaitu Nvidia RTX 3080 yang paling baru sekarang ya. Ini adalah kartu VGA atau video card. Nah, video card di sini berfungsi untuk menampilkan gambar ke komputer kita. Oke, kita lanjutkan. Kita pasang hard disk yang mana udah pada ini ya, mungkin udah terkenal. Hard disk ini adalah komponen yang paling sering rusak dan yang paling fatal jika rusak ya, karena mungkin jika kalian menyimpan data-data penting di dalamnya, jika hard disk tersebut rusak atau korup, data yang disimpan di dalamnya bisa ikut hilang. Maka dari itu saya menyarankan Anda mempunyai juga hard disk eksternal untuk membackup data-data yang penting yang Anda punya. Kita pasangkan hard disk, kemudian kita pasangkan optical drive atau pembaca CD ya. Kita pasangkan. Lalu kita pasangkan juga floppy drive atau sekarang mungkin udah jarang ya yang yang masih menggunakan floppy card. Karena sekarang kebanyakan menggunakan flash disk atau CD. Nah, ini adalah internal kabelnya, kita pasangkan ya. Pertama-tama mungkin kita pasangkan dulu kabel power supply ke motherboardnya untuk mengantarkan listrik ke motherboard. Kita pasang, ini adalah kabel untuk memberi tenaga ke motherboardnya. Ini juga sama untuk memberi tenaga ke motherboardnya. Kemudian ini adalah kabel untuk menghubungkan untuk menyalurkan tenaga ke optical drive. Yang ini untuk floppy drive. Kita pasangkan. Dan yang ini ke hard disk. Oke. Dan yang terakhir ini untuk
ke kipas ke motherboard. Untuk kipas motherboard, sorry. Pasangkan. Nah, kemudian kita pasangkan juga kabel-kabel untuk menghubungkan motherboard ke alat-alat yang sudah kita pasangkan tadi, yang contohnya mungkin seperti ini, pata kabel. Pata kabel ini berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke optical drive. Kita pasangkan dulu ke motherboard, lalu kita pasangkan ujung lainnya ke optical drive. Sini. Oh, ini sorry, tadi ini pata kabel kita sambungkan ke optical drive-nya ya. Pasangkan, ini terlepas. Pasangkan kembali. Nah, kemudian selanjutnya ada floppy cable, yang mana floppy cable ini sesuai namanya ya, untuk menghubungkan floppy drive ke motherboard. Kita pasangkan. Lalu yang terakhir ada SATA cable. Nah, SATA cable ini untuk berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke hard disk kita. Sini. Nah, oke, semua kabel sudah terpasang. Kita pasang casing untuk menutup PC kita. Tidak masuk debu ya. Kemudian sudah terpasang, kita pasangkan dulu kabel-kabel untuk menghubungkan CPU kita ke untuk menghubungkan PC kita ke hardware yang lain. Yang pertama ada monitor, kita pasangkan. Ini untuk menghubungkan PC kita ke layar monitor ya. Kemudian kita colokkan kabel keyboard, yang mana ini udah jadul ya, yang jadul kabel keyboard, karena sekarang kebanyakan sudah menggunakan USB. Ini juga sama, kita pasangkan kabel mouse-nya. Nah, kemudian kita ini ada kabel USB ya, yang mana ini udah terkenal, kalian mungkin juga merasakan ini sering suka salah pasang gitu ya, suka 3 kali dulu, harus bolak-balik baru bisa bener. Kita pasangkan. Selanjutnya kita pasangkan kabel jaringan atau kabel Ethernet. Kemudian kita pasangkan juga wireless antena. Dan yang terakhir, agar komputer untuk ini nyala, kita pasangkan power cord. Dengan demikian, komputer kalian sudah bisa digunakan. Atau mungkin setelah proses pemasangan ini masih ada proses-proses selanjutnya ya, seperti pemasangan OS, penginstalan OS, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.